Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita masuk ke materi kita IPS ya anak-anak. Materi kita IPS tema 2 ini yaitu pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Mari kita buka bukunya sama-sama ya. Nah, apa itu pembangunan? Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha dalam pertumbuhan dan perubahan yang memerlukan suatu rencana menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, pembangunan sosial budaya itu apa? Itu suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bermasyarakat. Apa tujuan utama pembangunan sosial budaya? Nah, ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ya, yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup. Itulah dia. Jadi tujuannya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Nah, beberapa aspek sosial budaya dalam kehidupan suatu negara. Ini pertama bahasa ya. Kedua adat dan tradisi. Ketiga komunikasi sosial. Keempat nilai dan norma. Diambil dari bahasa ya. Nah, ini bahasa sangat penting anak-anak ya. Nah, jadi peran bahasa ini sangat penting sebagai pemersatu bangsa dan negara. Komunikasi serta melestarikan bahasa nasional. Seperti kita sudah pelajaran kita bahasa Indonesia, ada sekarang pelajaran bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Dan kalau bisa kita bisa pelajari bahasa yang lain lagi, misalnya bahasa Jepang, bahasa Jerman, Korea. Nah, ini sangat penting untuk pemersatu ya bangsa dan proses komunikasi. Ya. Nah, yang kedua adat dan tradisi. Adat dan tradisi ini terkait proses pola tingkah laku masyarakat. Ya, mengenai pola tingkah laku masyarakat. Adat, istiadat dan tradisi memiliki fungsi. Fungsinya apa? Nah, yaitu sebagai batasan perilaku. Setiap individu dalam masyarakat yang bersangkutan memelihara stabilitas nasional serta mendorong terjadinya interaksi yang bersifat positif dan harmonis. Yang ketiga, komunikasi sosial. Nah, komunikasi ini berfungsi apa? Ya, Nana, komunikasi sosial berfungsi untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat, untuk membantu proses sosialisasi serta pengembangan kesejahteraan masyarakat. Jadi mengulangi ini, komunikasi sosial ini gunanya untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat, membantu proses sosialisasi dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, nilai dan norma. Nah, perubahan sosial yang terjadi dapat mempengaruhi nilai dan norma dalam masyarakat. Ya, perubahan sosial yang terjadi. Contohnya apa? Contohnya karena pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Jadi kita jangan suka ikut budaya-budaya luar ya. Nah, kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Nah, ini dapat ya akibat dari terjadinya pengaruh ya nilai dan norma. Ini diakibatkan dari pengaruh luar. Nah, pengaruh barat misalnya ya. Orang barat, kita kan orang timur ya. Rambut kita hitam. Rambut mereka kuning gitu ya. Nah, jadi nggak usah dicet-cet rambutnya ya. Pakai pirang lah supaya kayak orang barat, bule. Ya, akhirnya orang bilang Bu Ceri. Apa? Bule cet sendiri. Padahal orang timur, orang Indonesia. Nah, pembangunan sosial budaya tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan ekonomi. Apa itu pembangunan ekonomi?
yaitu upaya untuk menaikkan pendapatan total dan pendapatan per kapita. Jadi pembangunan ekonomi itu memiliki tujuan jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, ya. Nah, tujuan jangka panjang yaitu pembangunan ekonomi, ya. Nah, untuk memakmurkan, ya, dan meratakan, ya, masyarakat yang untuk kesejahteraan hidupnya, ya. Nah, tujuan jangka pendek ini meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, dan taraf hidup masyarakat. Selain itu juga mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi inflasi mata asing, ya, mata uang. Ini sangat penting, ya, sangat bagus mengurangi pengangguran, ya. Ini sangat-sangat berguna. Nah, penutup pembicaraan, ya, kita akan pelajari pengaruh alam terhadap manusia, ya. Nah, masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan sekitar. Nah, pengaruh alam terhadap manusia ini bersifat pasif, ya. Sedangkan pengaruh manusia terhadap alam bersifat aktif. Ulangi lagi, pengaruh alam terhadap manusia bersifat pasif. Sedangkan pengaruh manusia terhadap alam bersifat aktif. Nah, dikatakan aktif karena manusia memiliki kemampuan untuk mengubah alam dan dalam batas tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sebagai batas tertentu aja, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Selain di luar itu nggak mampu, ya, untuk mengubah alam. Oke, anak. Nah, inilah pelajaran kita bahasa IPS hari ini. Jadi ibu udah jelaskan dari PKN, bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Dari subtema 1 sudah selesai, juga subtema 2. Nah, minggu depan kita akan masuk subtema 3. Jadi latihan supaya dikerjakan. Selesai subtema 3 kita akan ujian harian. Ibu udah bagikan kalender pendidikan supaya kamu perhatikan jadwal untuk ujian, ya, anak. Oke, selamat belajar, tetap semangat.